Setelah Wang Lin berhasil menghancurkan formasi pelindung keluarga Huan dengan menggunakan kemampuan hukum pedang besar warisan dari senior Joyi, Wan Pengsen pun yang melihatnya mulai merasakan ketremoran di tubuhnya, seolah-olah kemampuan pedang itu berusaha menembus alisnya dan keluar dari bagian atas kepalanya, yang membuatnya pun tanpa sadar mundur beberapa langkah, sebab dengan budidaya eksenden tahap akhirnya, ia sama sekali masih tak bisa melihat hukum pedang. Ia jelas merasa bahwa pada saat pedang itu jatuh, itu sepertinya mengandung hukum surgawi maupun mengandung kekuatan untuk merobek langit, sehingga mengakibatkannya pun memiliki ilusi bahwa dirinya akan runtuh dengan dunia. Ya bahkan semua keturunan langsung keluarga Huan pun melihatnya, kali ini juga dipenuhi dengan kepanikan, sebab fenomena kemampuan pedang itu membuat mereka merasa sebagian jiwanya seakan-akan telah dihancurkan. Dikarenakan dengan kultivasi mereka tak tahu mengapa seperti ini, dan mengapa pula mereka memiliki perasaan seperti itu, bahkan dengan formasi yang melindungi mereka, sehingga pada saat ini, ketakutan akan kematian pun mulai menyebar di masing-masing hati mereka, dan tak hanya para anggota keluarga Huan, bahkan mata Qian Kuiji yang kali ini telah menyaksikan dengan akal ilahinya, di dalam ruang rahasia rumah keluarga Qiannya juga menunjukkan rasa herannya, dengan tak menyangka serangan pedang Wang Lin itu, mengandung kekuatan hukum yang melampaui langkah pertama memahami surga. Sehingga buannya pun secara penisrin bertanya-tanya tentang Wang Lin, yang jika bukan berasal dari kuil petir surgawi, bagaimana mungkin dirinya bisa menampilkan serangan pedang hebat seperti itu. Namun ketika Qian Kuiji masih bertanya-tanyakan hal ini, Wang Lin pun yang kali ini dipenuhi kepucatan pasca menghancurkan formasi keluarga Huan menggunakan kemampuan hukum pedangnya. Perlahan menarik pandangnya itu kembali di balik tatapan dinginnya, menatap keluarga Huan di bawahnya, sebab ia tahu dampak kemampuan pedangnya itu terhadap tubuh sangat bagus, dan itu tak ada hubungannya dengan kultivasinya. Melainkan itu mengandalkan energi asal dari integrasi yang dekat antara jiwa asal dan tubuh, maupun jiwa asal kultivator eksenden dan energi asal digabungkan menjadi satu. Tapi demikian kemampuan hukum pedang itu juga dapat memisahkan sebagian dari energi asal si pengguna, memungkinkan kemampuannya akan mengalami kemunduran. Dengan untungnya, Wang Lin memiliki kristal eksenden dari senior Joyi yang membuatnya memiliki energi asal yang lebih banyak daripada kebanyakan praktisi lainnya, sehingga ketika tatapan dingin Wang Lin masih terus menatap TKP keluarga Huannya, Wan Wuking pun yang melihatnya segera bereaksi dengan memuji kemampuan hebatnya yang menurutnya tak bisa diremehkan. Namun dia juga merasa itu masih terbilang lemah di hadapannya, apalagi berguna untuk melawannya sekarang. Dan dikarenakan Wang Lin telah menghancurkan formasi keluarga Huannya, dirinya kali ini bertekad akan memokatkannya menggunakan batu giok leluhurnya. Dengan kemudian sebuah kekuatan yang kuat tiba-tiba datang dari rumah leluhur keluarga Huan, dan kekuatan ini yang dipenuhi dengan rasa persatuan menyebar seperti angin surgawi serta mengitari keluarga Huan. Diikuti giok emas perlahan melayang ke udara dari sebuah rumah di dekatnya. Saat ketika si batu giok itu muncul, dunia pun seakan tanpa terpisah telah diukir dari planet ini. Dengan itu memungkinkan rumah leluhur keluarga Huan untuk menjadi wilayahnya sendiri. Di balik pandangan tengil, Wan Wuking menatap Wang Lin, sebab sekarang ia tak punya pilihan selain hanya memanggil batu giok yang ditinggalkan leluhur langit keluarga Huannya. Dengan giok ini berisi mantra leluhur langitnya dari alam petir surgawi, memungkinkan keluarga Huannya dapat mencapai status yang mereka miliki saat ini, karena batu giok ini maupun harta yang ditinggalkan oleh leluhur langitnya. Selain itu, kekuatan kuat dari batu giok ini seperti angin musim semi yang lembut memberikan kesan warna cerah. Dikarenakan setelah batu giok itu tampak meleleh, itu perlahan membentuk sosok manusia anomali, yang meskipun seseorang tak bisa melihat dengan jelas ciri-ciri sosoknya, itu nyatanya memberikan rasa keagungan luar binasa. Ia bahkan Qian Kuiji melihatnya tak kuasa lagi-lagi menunjukkan rasa herannya, sebab ia tahu kekuatan giok emas milik keluarga Huan ini tak dapat diprediksi, dan rumor mengatakan bahwa leluhur langit dari keluarga Huan memiliki kultivasi yang setara dengan Rana Nirvana, maupun harta benda surgawi keluarga Huan diambil oleh leluhur lain dari keluarga Huan, serta leluhur langit dari keluarga Huan meninggalkan harta yang layak, sehingga empunya pun tak akan pernah berpikir bahwa harta karun hebat semacam itu akan buat membangkang keluarga Huan dengan percuma menggunakannya dalam situasi di ujung tanduk. Namun ketika kemunculan giok emas itu dan melihat bahwa Wan Wuking akan mengaktifkan mantra pada si batu giok, Wan Pengsen pun segera mengungkapkan tatapan tegasnya pada leluhurnya itu, dengan secara lantangnya menyebutkan bahwa dirinya selaku kepala pemimpin tak akan membiarkan keluarga Huannya berpartisipasi dalam masalah ini, dan akan mengambil alih keluarga Huan untuk mundur dari masalahnya, dikarenakan jika dirinya selaku leluhur bersikeras untuk melindungi Huan Mei alias Liu Mei,
maka itu adalah ranah masalah pribadinya sendiri, dan ia meminta tolong agar jangan menyeret seluruh keluarga Huannya dalam masalah ini. Sebelum kemudian ia pun juga mengalihkan tatapannya dan menangkupkan tangannya ke arah Wang Lin di langit, sembari melontarkan kesurenan keluarga Huannya untuk tak akan berpartisipasi dalam masalah ini. Memungkinkan ini akan menjadi dendam pribadi antara dirinya dengan Huan Wuking. Sehingga Buannya pun berharap Wali dapat memberikan pengampunan pada keluarga Huannya dan dapat memahami bahwa mereka tak akan lagi bersama. Diikuti para anggota keluarga Huan di sekitarnya, semuanya diam-diam merenung sejenak sebelum berjalan ke TKP Huan Pengsen, tampak mendukung penuh semua tindakan yang diambilnya. Setelah melihat tindakan suren dari kelompok Huan Pengsen, Huan Wuking pun menunjukkan amarah membaranya dengan mengutuk tindakan cupu para anggota keluarga Huannya yang menurutnya sekumpulan sampah, sehingga Buannya pun hanya bisa memilih untuk melakukan pertempuran secara solo saat ia mulai melontarkan serangkaian mantra dan membentuk segel di tangannya. Dengan itu membuat sosok yang dibentuk oleh batu giok mulai berjalan selangkah demi selangkah menuju Wang Lin. Dan ketika sosok itu bergerak, energi spiritual surgawi yang tak terbayangkan pun segera meledak darinya, maupun sepenuhnya menekan energi spiritual di planet 1000 ilusi. Yang hal ini pun lantas membuat Wang Lin melihatnya, menatap sosok besar yang berjalan ke arahnya. Dengan itu tampak dipenuhi aura langit seolah-olah ia adalah seorang jenderal surgawi nyata. Ia memandangi semua orang di dunia layaknya seekor semut. Tapi demikian Wang Lin pun tetap menunjukkan ketenangannya, sebab berani datang ke sini sendirian, berani menginjakkan kaki di planet 1000 ilusi, maupun berani membantai rata keluarga Huan. Itu semua karena ide gila yang dimilikinya, dan saat ini adalah langkah pembantaian terkuatnya, sehingga berpikir tentang roh iblis di dalam surga menentang maniknya. Ia pun membuat keputusan untuk segera memanggilnya di dalam jiwa asalnya. Dengan ketika panggilan itu terdengar, sekumpulan asap hitam pun tiba-tiba keluar dari atas kepala Wang Lin, bersatu membentuk sosok iblis bertanduk tunggal yang melontarkan tawa gilanya. Saat suaranya memiliki daya penetrasi yang menggelegar tak ada habisnya, tanpa itu seperti tombak tajam yang bisa menembus dunia. Dan Wang Lin berencana untuk memperbaikinya menjadi jiwa asalnya yang kedua, sebab setelah seabad penyempurnaan, yang berhasil dilakukan Wang Lin adalah memperdalam kendalinya tanpa benar-benar memperbaikinya. Dikarenakan setelah jejak kendali ditempatkan di atasnya, indera ilahinya menjadi tertidur sehingga kekuatannya pun akan sangat berkurang. Memungkinkan jika itu benar-benar dibangunkan, dipastikan Wang Lin akan mengalami kesulitan untuk mengendalikannya. Ya bahkan pada saat iblis bertanduk tunggal ini muncul untuk pertama kalinya, ekspresi di raut wajah Huan Wuking pun juga menjadi pucat. Dengan dia mengambil beberapa langkah ke belakang, sembari menatap secara panik sosok iblis itu untuk waktu yang lama. Tak terkecuali Huan Pengsen yang melihatnya juga tersentak dan merasa senang dengan keputusan yang diambilnya sebelumnya. Di bawah para anggota keluarga Huan di belakangnya merasakan hal yang sama, maupun Qian Kuiji dan leluhur keluarga Su juga tercengang, menyebutkan bahwa sosok yang dipanggil Wang Lin itu merupakan iblis kuno. Oleh karenanya setelah kemunculan iblis kuno bertanduk tunggal di balik auman tawa yang ditunjukkannya, iblis itu pun tak melihat sosok langit dari Huan Wuking yang datang ke arahnya, melainkan malah mengunci pandangan yang tajam pada Wang Lin. Sebelum kemudian beliau pun melontarkan syarat pada Wang Lin akan membantunya dalam pertempurannya ini selama dirinya mau membebaskannya. Tapi jika tidak, jika dirinya tak mau membebaskannya dari tubuhnya setelah pertempuran ini, maka bahkan jika ia harus menghancurkan jiwa asalnya, dirinya bersedia akan bertarung dengannya sampai mati. Saat Wang Lin pun melontarkan kesetujuannya dengan berjanji akan sepenuhnya membebaskannya setelah pertempuran ini selesai, menyebabkan iblis kuno bertanduk tunggal pun yang mendengarnya menunjukkan tawanya. Sebelum kemudian tubuhnya berubah menjadi kabut yang langsung melilit Wang Lin. Diikuti energi iblisnya berubah menjadi helai yang masuk melalui 7 lubang di tubuhnya, dan dalam sekejap mata, aura iblis yang kuat menyebar sekitar Wang Lin. Dengan selama proses ini, ia juga mengungkapkan ekspresi yang menyakitkan, namun tatapannya menjadi lebih dingin di balik asap hitam bergerak di dalam matanya. Dengan ia berpikir jika dirinya kali ini ingin membantai Liu Mei yang dilindungi oleh leluhur keluarga Huan, itu kemungkinan terbilang cukup mustahil, sebab keluarga Huan telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, maupun mereka pasti memiliki sesuatu harta langka yang sangat istimewa. Sehingga inilah sebabnya mengapa ia menyerah pada iblis kuno bertanduk tunggal yang tak bisa disempurnakannya, melainkan memilih membangunkannya dan menawarkannya kebebasan untuk membuatnya berjuang membantunya. Ya meskipun iblis kuno ini terbilang kuat, nyatanya jejaknya tak sederhana karena ditempatkan dengan bantuan iblis kuno Belo.
serta jejak ini berisi mantra dari iblis kuno Belo yang sangat tertanam di dalam jiwanya. Dan bahkan dengan kekuatan iblis yang tersebar, itu masih tak bisa mematahkannya dalam waktu singkat. Sebab biasanya ketika dikendalikan oleh Wang Lin, itu hanya bisa menggunakan sebagian kecil dari kekuatannya, dan itu benar-benar terbangun di bawah panggilannya. Serta karena kepribadian iblis kuno itu, ia biasanya tak berkomunikasi dengan Wang Lin, ataupun tak bisa meninggalkan jiwa asalnya, melainkan masih harus meninggalkan akarnya di jiwa asalnya. Sehingga inilah akibatnya mengapa ia membuat perjanjian dengan Wang Lin untuk kebebasannya, dikarenakan bukannya dirinya tak ingin menempati tubuh Wang Lin setelah terbangun, tapi dengan jejak energinya masih di sana, kemungkinan semua itu sama sekali tak berguna. Dan sekarang Wang Lin telah memberinya kesempatan selama ia berjuang untuknya. Dipastikan pemuda brutal ini akan memberikan kebebasan baginya. Yang oleh karenanya setelah setuju atas perjanjian dengan Wang Lin, iblis kuno itu pun mulai memasuki kepala Wang Lin. Dan api iblis muncul di kedua matanya saat ia berjalan menuju sosok langit. Sembari tanpa ampun langsung melemparkan tumbukan brutal padanya. Dengan tumbukan ini berisi kekuatan iblis kuno yang segera berubah menjadi naga cahaya hitam yang menerjang ke arah sosok surgawi. Tapi di sini sosok surgawi pun yang melihatnya segera membentuk segel di depannya, dan energi spiritual langit di sekitarnya segera bersatu, membentuk sebuah pusaran raksasa yang bergegas menuju naga hitam, sehingga mengakibatkan serangan itu pun meledak menghilang dalam kehampaan. Hingga setelah mengalau serangan Wang Lin yang kali ini dirasuki iblis kuno, sosok surgawi pun membuka lengannya, dan masing-masing dari tangannya mulai membentuk segel yang berbeda. Saat energi spiritual yang tak ada habisnya berkumpul di TKP-nya dari seluruh planet 1000 ilusi, serta melalui metode misteriusnya, energi spiritual itu pun segera diubah menjadi energi spiritual surgawi. Ya, bahkan energi spiritual surgawi ini terlalu padat, seolah-olah itu telah menjadi padat dan kemudian berkumpul secara gila di atas tangan kanan sosok surgawi. Dan dalam sekejap mata, tiba-tiba ada celah dalam siklus energi spiritual di planet 1000 ilusi. Dengan pada saat ini, planet 1000 ilusi tak memiliki energi spiritual lagi, melainkan semua energi spiritual di dalamnya diubah menjadi energi spiritual surgawi, dan itu membentuk bola putih besar di atas tangan sosok surgawi, sehingga membuat Wang Lin pun yang melihatnya sedikit menunjukkan kepanikannya. Dengan tak menyangka, metode yang ditunjukkan sosok surgawi terkesan sangat mengerikan. Sehingga buat Wang Lin pun yang melihatnya tampak merasakan kekuatan mengerikan datang dari garis tebal itu. Namun alih-alih memilih jalan barbar untuk melawannya dengan meluncurkan serangannya, Wang Lin pun dengan cepat menarik kembali jiwa asalnya ke tubuhnya dan memutuskan ngibrit kabur seedan-edannya ke arah kejauhan, menyerbu ke arah TKP cincin bintang pecah yang kacau untuk berteleportasi meninggalkan tempat itu. Dengan setelah Wang Lin meninggalkan TKP wilayah bintang pecah yang kacau, ia pun kemudian mengeluarkan sebuah kuali kecil di tangannya, yang ternyata itu merupakan kuali hujan untuk mencoba sejenak diamatinya dan menemukan secercah aura terkandung di dalamnya. Dengan itu digunakan sebagai kunci untuk membuka gerbang surgawi. Setelah sejenak mengamatinya, Wang Lin pun memilih untuk menyimpannya kembali dan bergegas melompat ke atas binatang roh nyamuknya. Sebelum pada akhirnya, ia pun memutuskan untuk melesat pergi ke wilayah bernama Houpen, dengan tujuan selanjutnya adalah pergi ke medan perang asing dan mengumpulkan cukup banyak jiwa pengembara yang diperuntukkannya untuk membuat lebih banyak iblis sebagai persiapan terakhir baginya untuk pergi ke alam surga. Sementara Wang Lin OTW menuju wilayah Houpen dengan pergi ke medan perang asing, kini pun kita akan berpindah cerita ke TKP pusat wilayah Houpen berada, lebih tepatnya di tempat bernama Gongsun. Yang mana pada saat ini, seorang kultivator bernama Suen pun untuk pertama kalinya ditugaskan menjadi kang magang, bertujuan mencari pengalaman, menjaga terowongan menuju medan perang asing. Dengan di depannya saat ini, berdiri banyak praktisi yang berkumpul, menunggu secara fokus medan perang asing dibuka. Saat itu pun didomisili oleh para penatua dan para murid utama dari berbagai sekte, bertujuan untuk berlatih meningkatkan level kultivasi mereka di dalamnya, serta ada juga para murid lain yang datang di medan perang asing ini hanya karena dicampakkan sektenya dengan dicap sebagai beban negara yang memungkinkan mereka untuk menentukan jalan kehidupan dan kematiannya sendiri. Sehingga buat mereka pun kali ini hanya bisa secara setia menunjukkan mode menunggunya. Dengan singkat cerita, setelah waktu perlahan berlalu, Suen pun tiba-tiba bereaksi memberitahukan kepada para praktisi itu tentang aturan di medan perang asing sama seperti sebelumnya. Tetapi ia memiliki sedikit aturan tambahan, yaitu agar memperbolehkannya untuk memeriksa semua barang bawaan mereka. Saat ini pun membuat para praktisi itu yang mendengarnya mengungkapkan kesetujuannya atas aturan tambahan itu, yang meskipun masing-masing dari mereka menunjukkan kesetujuannya,
Masih ada juga yang mengungkapkan cibirannya atas aturan tambahan itu yang menurut mereka terkesan sangat berlebihan. Dengan setelah para praktisi itu menunjukkan kesetujuannya ini, Suen pun kemudian melemparkan 5 potong batu giok yang ditetesi darah dari jarinya ke arah depan. Saat secara tiba-tiba lemah keping batu giok itu pun membentuk sinar cahaya keemasan yang kemudian menjadi pola melingkar. Diikuti lantunan mantraan yang dilontarkan dari mulut Suen. Dengan ketika lantunan mantra itu terdengar, itu pun membuat cahaya keemasan yang dilepaskan oleh batu giok semakin meningkat. Sehingga setelah waktu yang cukup lama berlalu, 5 potong cahaya emas di giok pun menjadi lebih terang, sampai pada akhirnya memunculkan sebuah pusaran besar di tengahnya yang terus melap cahaya kemasan dari giok, mengakibatkan cahaya kemasan itu pun dalam sekejap menghilang, menyisakan sebuah pusaran hitam besar yang tampak dari kelihatannya menyimpan bahaya di dalamnya. Oleh sebab itu, setelah pusaran hitam itu berhasil terbentuk, Suen pun menunjukkan rasa bangganya atas pencapaiannya membentuk pusaran hitam itu. Di balik pandangan tengilnya menatap ke arah semua praktisi di depannya, tanpa menunjukkan kehebatannya dalam membentuk pusaran itu, sebelum kemudian ia pun berniat melontarkan sepatah dua kata, tetapi tepat ketika Suen hendak akan melontarkan perkataannya itu, ekspresi di raut wajahnya pun spontan mengalami keterkejutan hebat, dikarenakan ia dapat melihat perubahan secara tiba-tiba terjadi pada pusaran hitam yang dibuatnya, diikuti juga dengan para praktisi lainnya yang juga menunjukkan hal yang sama. Saat kali ini mereka dapat melihat ada sesosok manusia berjalan keluar dari dalam pusaran. Dengan ketika kemunculannya, itu pun menunjukkan sosok pemuda tampan berjubah putih berwatak dingin tapi tidak kejam, yang secara mengejutkan ternyata itu siapa lagi kalau bukan Wang Lin. Melihat kemunculan Wang Lin, Suen pun spontan menunjukkan raut wajah tertegunnya. Di balik jantungnya yang kali ini mulai berdetak kencang tak karuan, sebab ia menyadari bahwa dirinya saat ini tak bisa sedikit pun melihat kultivasi dari Wang Lin. Tetapi setelah terus-menerus melakukan pengamatan pada sosok Wang Lin, berdasarkan pengalaman yang mendeteksi kultivasi seorang praktisi, beliau pun dapat menyimpulkan bahwa pemuda berjubah putih mantan Kang Bantai ini merupakan seorang praktisi pemilik ranah kultivasi di tahap formasi jiwa, sehingga Bonnya pun yang mengetahuinya bergegas berjalan ke arah Wang Lin untuk secara hormat segera menyambutnya, sembari menunjukkan basa-basi memperkenalkan dirinya pada Wang Lin yang disebutnya sebagai senior. Saat ini pun membuat Wang Lin yang mendengarnya hanya memandangi sekelilingnya di balik raut wajah bingungnya, sebelum kemudian menanyakan secara penasaran pada Sun Wen mengenai gerangan tempat ini yang apakah wilayah bernama Gongsun. Saat Sun Wen pun dengan cepat menjawab bahwa tempat ini bukanlah TKP wilayah bernama Gongsun, melainkan lokasi pelatihan yang merupakan negara budidaya peringkat ketiga bernama wilayah Wuwen. Menyebabkan Wang Lin pun yang mendengarnya spontan hanya bisa merenung sejenak dengan tak menyangka dirinya terdampar di wilayah Wuwen ini yang berdasarkan petanya sebelumnya merupakan suatu negara kecil di ujung selatan planet, sehingga bisa dikatakan bahwa perjalanannya kembali akan sangat lama. Namun setelah menunjukkan mode merenungnya memikirkan hal ini, Wang Lin pun memilih untuk menghilangkannya sebelum pada akhirnya memutuskan untuk melesat pergi meninggalkan Sun Wen dan para praktisi lainnya. Setelah kepergian dari Wang Lin, Sun Wen pun yang melihatnya spontan menghela napas lega, tampak melepaskan beban di kehidupannya ketika bertemu sosok Wang Lin, sama halnya seperti ia bertemu dengan leluhur dari keluarganya. Sebelum kemudian ia pun memutuskan untuk bergegas pergi meninggalkan TKP-nya, melaporkan informasi julid mengenai kemunculan Wang Lin ini yang notabene kultivator formasi jiwa pada keluarganya, sehingga membuat kita pun berpindah cerita ke TKP Wang Lin berada. Yang mana setelah pergi meninggalkan Sun Wen sebelumnya, Wang Lin pun kali ini muncul kembali di sebuah puncak gunung bernama Gunung Langit Pedang yang merupakan suatu gunung tertinggi berdasarkan peta miliknya, dan mulai merenung memikirkan rencana perjalanan maupun persiapan selanjutnya untuk menuju alam surgawi yang menurutnya terkesan beradrenalin, dipenuhi banyak bahaya di dalamnya. Tapi ia pun masih pede dalam melewati semua halang rintangan dalam perjalanannya itu, sebab ia percaya selama dirinya tak bertemu dengan praktisi formasi jiwa tahap akhir atau jenius dari negara Suyu, maka 100% dapat dipastikan dirinya yakin bisa mengalahkan para praktisi di bawah mereka, yang bahkan jika dirinya bertemu seorang praktisi formasi jiwa tahap akhir sekalipun, ia pun masih bisa melarikan diri dengan aman berkat semua persiapan yang telah dibuatnya. Terlebih lagi ia sudah mempersiapkan secara matang sejumlah amunisinya selama persiapan mengunjungi alam surgawi itu, yang diantaranya binatang roh dan iblis maupun 3 sarung pedang misteriusnya. Kali ini semuanya sudah disempurnakannya. Oleh sebab itu, setelah komplit mempersiapkan semua hal itu, Wang Lin pun memutuskan untuk berkultivasi di dalam sebuah gua terlebih dahulu. Saat hal ini dilakukannya sebagai bagian menunggu hari di mana gerbang surgawi itu akan terbuka.
Singkat cerita, waktu pun terus-menerus berlalu, tahun demi tahun silih berganti, musim demi musim pun terus berubah. Tepat pada saat ini, hari di mana gerbang surgawi pun akhirnya terbuka, sehingga membuat Wang Lin pun segera membuka kedua matanya, mengakhiri mode kultivasinya, sebelum kemudian ia pun menghilang dari gua untuk melesat ke udara, dan memunculkan kuali hujan di tangannya sebagai persiapan membuka gerbang surga menuju alam surgawi. Dengan ketika kemunculan kuali hujan itu pun mulai bersinar terang menjadi sepotong energi spiritual surgawi yang terbentuk di langit, dan tiba-tiba memunculkan sebuah lubang besar di awan yang ternyata itu merupakan TKP menuju gerbang surga, sehingga buat Wang Lin pun tanpa basa-basi bergegas memasukinya. Dengan ketika masuk ke TKP dalam awan itu, Wang Lin pun spontan mengalami rasa takjub di wajahnya, dihadapkan oleh planet yang sangat luas dipenuhi bintang-bintang cerah, memberinya perasaan bahwa dirinya dapat pergi kemanapun yang ia inginkan. Namun tepat ketika Wang Lin baru saja memasuki planet ini, ia pun spontan dapat merasakan 5 pilar cahaya, yang ternyata para praktisi planet Sujaku pun juga tiba-tiba memasuki planet ini. Di balik pandangan mereka mencoba memandangi TKP planet ini seolah-olah menyadari sesuatu. Menyebabkan Wang Lin pun yang merasakannya, mencoba mengamati kelima sosok praktisi itu di arah kejauhan. Dengan kali ini ia dapat melihat di antara 5 praktisi planet Sujaku itu, ada satu-satunya seorang wanita yang ternyata merupakan jenius dari negara Suyu, dan akhir-akhir ini telah memporak-porandakan aliansi 4 sekte. Siapa lagi kalau bukan Hongdi, si wanita yang dijuluki sebagai Red Butterfly. Adapun 4 lainnya, salah satu di antaranya merupakan seorang praktisi yang tampak sangat kuat, memperlihatkan otot-otot kekarnya, dan dari kelihatannya beliau tak terlihat seperti seorang kultivator seperti halnya pada umumnya, melainkan hanyalah seorang seniman bela diri dari manusia panah di balik lambang kapak yang ada di alisnya. Dengan ketika melihat lambang kapak ini, Wang Lin pun dapat memastikan bahwa beliau merupakan orang yang berasal dari klan setan raksasa dan memiliki kedudukan yang terbilang cukup tinggi di klannya itu, sehingga ketika mengamati keempatnya, Wang Lin pun merasa kemungkinan besar para praktisi planet Sujaku itu memiliki kemampuan terbilang bukan kaleng-kaleng. Namun pada saat Wang Lin masih mengamati para praktisi planet Sujaku itu, sebuah gerbang emas raksasa pun tiba-tiba muncul di depannya, berukirkan kata kuno hujan terpampang di tengahnya, yang ternyata itu dinamakan gerbang petir hujan. Saat ada juga banyak panggung rusak di bawahnya, yang kali ini sudah ditempati beberapa praktisi berdiri di sana. Menyebabkan Wang Lin pun yang melihatnya bergegas mendarat di TKP salah satu panggung rusak itu, sembari tatapan herannya mengamati sekitarnya saat ia menyadari bahwa semua panggung yang ditempatinya beserta para praktisi lainnya memiliki penampilan bentuk yang sama persis, sehingga membuatnya pun dapat menebak beribu-ribu tahun yang lalu sebelum alam surgawi mengalami kehancuran, ada sebuah panggung yang sangat besar di tempat ini. Mengingat dengan penampilan panggung rusak itu pun memiliki motif bentuk yang saling berkaitan. Namun ketika Wang Lin masih melakukan pengamatannya, beberapa praktisi lain pun muncul lagi dan mendarat di berbagai panggung rusak yang tersisa. Dengan sebagian dari mereka didomisili oleh para praktisi ranah kultivasi Nescensol, sampai pada akhirnya sering berjalannya waktu, semakin banyak praktisi pun berdatangan menempati semua panggung yang ada, mengakibatkan panggung-panggung itu pun terisi penuh dan tak ada yang tersisa lagi. Bahkan hal ini pun membuat salah satu praktisi muda yang baru saja datang melihatnya tanpa merasa kebingungan dengan tak mendapati salah satu panggung untuk ditempatinya, membuatnya pun memilih cara curang untuk menyerobot salah satu panggung yang ditempati oleh seorang wanita tua di bawahnya. Oleh sebab itu setelah memikirkan hal ini, ia pun tanpa basa-basi melesat ke arah wanita tuwir itu, bersiap meluncurkan serangannya, sehingga membuat Wang Lin pun yang melihatnya di arah kejauhan spontan menunjukkan keterkejutan hebat di wajahnya, dikarenakan ia tahu perbuatan tamatnya dan keduanya pun akan segera terjadi.